Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Para pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah lagi sekali kita bersua berjumpa untuk menyambung siri kajian hadis kita, sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur yang setiap muslim wajib berhias dengannya, juga hadis-hadis yang berkaitan menceritakan tentang akhlak-akhlak yang tercela yang setiap muslim wajib menjauhi dan meninggalkannya. Seperti mana yang telah kita pelajari selama ini, akhlak atau budi pekerti mempunyai kedudukan yang sangat-sangat agung di dalam agama kita. Sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia. Ia ada kaitan dengan iman, bahkan menjadi penyempurna iman seseorang. Akhlak yang mulia erat sekali hubungannya dengan Islam, amal ibadah. Bahkan penyempurna, mungkin penentu diterima atau ditolaknya amal ibadah. Bagaimana orang mukmin dengan imannya, orang muslim dengan pengamalan Islamnya tidak boleh
melepaskan diri atau terlepas daripada al-akhlakul karimah. Hadis-hadis yang biasa kita dengar yang nampaknya sederhana, contohnya Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kan hadis yang biasa, yang sederhana nampaknya. Tapi tengok makna dia. Tidak beriman seseorang kamu. Ada yang memahami tidak ada iman sama sekali pada diri seseorang kamu. Walaupun majoriti ulama memahami tidak sempurna iman seseorang kamu. Sehingga ia mencintai saudaranya, mengasihi saudaranya, sebagaimana ia mengasihi diri sendiri. Sebagaimana ia mengambil berat terhadap kemaslahatan, kesejahteraan, kesenangan diri sendiri, maka sewajarnya, sewajibnya orang mukmin juga hendaklah mengambil berat tentang keselamatan, kebahagiaan, kesenangan saudara muslimnya. Siapa yang beriman di antara kamu, muliakan tetamunya. Masya Allah. Orang Muslim yang sebenar, kata Nabi, yakni orang Muslim lain selamat dari gangguan tangan dan lidahnya. Allahu Akbar. Inilah yang sebetulnya kita bukan sekadar menempatkan akhlak ini dan kedudukan yang sangat penting dalam agama kita. Kalau setakat itu namanya kita hanya berpengetahuan. Tapi kita wajib menempatkan akhlak ini dalam kedudukan yang mulia, yang erat sekali hubungannya dengan iman, dengan Islam dalam tindakan dan perbuatan sehari-hari. Saya fikir ini semua telah difahami, dimengerti. Sebagaimana kita mengambil berat tentang kemurnian akidah kita, jangan ada syirik. Sebagaimana kita mengambil berat tentang kemurnian syariat kita, amal ibadah kita, jangan sampai ada padanya perkara-perkara yang bukan daripada agama yang kita lakukan, yang biasa disebut bid'ah. Maka sewajibnya juga kita mengambil berat jangan sampai akhlak, budi pekerti kita sebagai orang mukmin dan muslim dicemari, dikotori oleh sifat-sifat yang tercela. Yang tercela. Sebabnya ini kadang sering berlaku. Orang menganggap remeh. Contoh, sekadar memberi gelaran pada orang lain dengan gelaran tak baik. Itu kan macam perbuatan biasa khasnya hari ini. Panggil orang lain dengan gelaran buruk atau beri gelaran yang buruk. Mungkin dianggap biasa. Tapi tahukah itu akhlak yang paling buruk? Bahkan dia mengharamkan perbuatan itu bukan hanya hadis Nabi. Sebenarnya Al-Quran. So kenapa kalau bila orang mukmin takut imannya tercemar dengan syirik, bagus, alhamdulillah. Seorang muslim takut ibadahnya nanti bercampur dengan bid'ah, bagus, alhamdulillah. Tapi kenapa kadang-kadang rasa takut yang ada pada diri setengah orang muslim kurang.
bila akhlaknya ini tercemar, buruk. Adakah itu karena sudah biasa atau macam mana? Walhal, saya ulangi sekali, dan dah jadi renungan kita, walaupun hadis itu biasa, jangan dianggap biasa ya. Hadis muflis, itu kan biasa kita dengar. Hadis muflis itu kan hadis yang biasa kita dengar. Semua tahu. Tapi jangan dianggap biasa hadis itu. Dahsyat itu, luar biasa. Macam mana orang yang pahala banyak, ibadah diterima, macam-macam ibadah diterima, maknanya betul lah ibadahnya. Betul lah maknanya akidahnya, betul lah syariahnya. Jumpa Allah membawa pahala yang tidak sedikit. Mungkin dia sudah berfikir akan masuk surga dengan segera. Allahu Akbar, tertahan. Perjalanan juga tidak laju karena tertahan atau ditahan. Oleh karena ramainya orang yang menuntut bela. Dan banyaknya orang menuntut bela ini bukan berkaitan dengan masalah syirik. Bukan karena orang itu tak solat. Bukan. Berkaitan dengan akhlak. Yang dalam hadis sudah jelaskan, ya Allah ni dahulu mencerca saya. Tengok. Syatamahala. Dulu menghina saya, dulu merampas saya, dulu hingga peringkat dulu melukai saya, dulu menampar saya. Wa ma'asbah dzalik. Dan serupa dengannya. Diambil pahalanya, diambil kebaikannya, diberikan pada orang yang menuntut, habis kebaikannya, yang menuntut masih ramai. Diambil keburukan orang yang menuntut bela, diberikan kepadanya. Kebaikan licin, keburukan bertambah. Tsumma turiha finnar. Kemudian dia dihumban dalam neraka. Itu saya sering ingatkan diri saya. Hadis muflis itu bukan hadis biasa maksud saya kita biasa dengar gitulah. Tapi ia luar biasa. Kalau orang di dunia tak ada amal soleh, jika orang itu di dunia mungkin cacat akidahnya, cacat ibadahnya, lalu di akhirat masuk neraka, senang kita faham. Patutlah akidahnya cacat. Syariatnya tak betul, patutlah masuk neraka. Tapi ini tidak. Akidahnya betul, syariatnya betul, amal banyak, pahala dibawa ke akhirat. Dah jelas berpahala maknanya betul. Tapi akhirnya boleh masuk neraka. Apa penyebab ia masuk neraka? Bukan syirik yang pernah dilakukan. Dah betul dah akidahnya. Bukan syariat yang salah yang dia buat. Syariatnya sudah betul. Kalau sudah betul, kenapa tidak terus masuk surga? Ada satu perkara yang tak betul yang menjadi penghalangnya, bahkan menjadi penyebab ia dihumban dalam neraka dahulu. Apa itu? Masawiul akhlak. Budi pekerti yang buruk. Yang dinyatakan dan hadis kan, dahulu dia menghina saya, dia mencela saya, menjalimi saya, menipu saya, macam-macam lah. Subhanallah. Ini yang sekalian yang kita ini. Jadi mari kita melihat bahwa akhlak atau hadis-hadis tentang akhlak yang nampaknya kecil, nampaknya biasa ya. Nampaknya benda yang biasa. Tapi sebenarnya luar biasa. Luar biasa. Baik, kita akan teruskan bacaan hadisnya.
Kalau tidak salah, hadis terakhir yang kita pelajari, hadis yang ke-1540, tentang hadis al-ajalatu minasyaitan, sikap tergesa-gesa, terburu-buru, tergopoh-gapah itu daripada syaitan, itu hadis yang terakhir. Mana akhlak ini tidak baik lah tu. Rugi dia. Hadis yang berikutnya 1541, buka surat 884. An Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syu'mu su'ul khuluqi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi dalam isnadnya ada dha'fun. Ada kelemahan. Nanti dijelaskan. Daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, beranggapan asyukmu itu beranggapan nasibnya tak baik. Tasya'um. Beranggapan nasib tak baik menimpa dirinya. Itu merupakan sifat atau perangai yang buruk. Seseorang yang menganggap bahwa sesuatu itu membawa, minta maaf, sial, membawa nasib tak baik pada dirinya, maka anggapan semacam itu adalah merupakan satu keyakinan yang buruk dan sesat. Walaupun hadis ini lemah, dhaif, tapi isinya, kandungannya sesuai dengan dasar-dasar akidah. Karena itu mempunyai anggapan bahawa sesuatu itu membawa nasib tak baik adalah haram. Tasya'um, bahasa Arabnya. Atau mungkin bahasa yang lebih luasnya dipanggil tatoyur. Tatoyur. Menganggap sesuatu, menganggap nasib tak baik yang menimpa, yang berlaku atas ini kerana sesuatu. Feng Shui. Oh, kalau sebab inilah saya dapat untung banyak. Pasal inilah aku rugi banyak. Pasal inilah saya nasib tak baik. Pasal ni. Tatoyur dalam bahasa yang lain. Dan tatoyur adalah haram kan? Termasuk buat syirik kan? Kalau dikaitkan dengan akidah, itu syirik. Dikaitkan dengan akhlak, itu akhlak yang buruk sekali. Benar jemaah sekalian, hadis yang dikatakan oleh Imam Ahmad ini, Ibnu Hajar Asqalani, penyusun Bulughul Maram ini pun menilai hadisnya sebagai hadis yang lemah. Aila yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepatutnya kita menisbahkan hadis ini kepada ucapan Nabi karena lemah. Itu sikap kita. Jadi bila kita melihat hadis yang lemah, tak sepatutnya kita menisbahkan ini ucapan Nabi atau ide Nabi. Itu tidak boleh. Karena tidak meyakinkan. Tapi apakah status hadis yang seperti itu mesti ditolak mentah-mentah atau boleh dipertimbangkan untuk kita terima? Baik, saya bacakan dahulu. Asyukmu, ya mas sekalian, syukmun itu didul yumni wal barokah.
Syu'mun itu lawan. Antonim kepada keberuntungan dan barokat. Keberuntungan, beruntung. Lawannya tak untung lah. Rugi ke. Minta maaf kalau bahasa agak sosial itulah. Itu syu'mun. Wa ala hadha yakunu ta'rifu su'il khulqi wa ayyu'amilan nas ayyu'amilal insan anas bima la yuhibbu ayyu'amiluhu. Bila dikaitkan dengan akhlak, kaitannya dengan akhlak ni lah. Syu'mun di sini yakni kita bergaul dengan orang lain dengan cara yang mereka tidak suka cara kita bergaul dengannya. Kita berkawan dengan B. Tapi cara kita berkawan dengan B, cara kita memperlakukan B sebagai kawan, dengan cara yang B tak suka. Ini maknanya su'mun. Bila dikaitkan dengan akhlak. Dan kalau cara pergaulan kita, memperlakukan kita dengan orang lain, dengan cara yang orang itu tak sukai, ya pastilah akan minta maaf membawa sial pada kita. Tidak mau keberuntungan orang tu, apalah ini, nama kawan tapi kalau kita susah pun, paling-paling ya padan muka. Mungkin orang tu, padan muka dia sendiri pun memperlakukan saya tak. Ya. Orang tu tak suka kepada kita karena cara kita memperlakukan dia. Mungkin kurang manusiawi. Kurang mengorangkan dia sebagai orang. Tanpa kita sedari. Apakah cara pergaulan seperti itu akan membawa yumnun, keberuntungan? Tidak. Seorang peniaga. Nak melakukan kerjasama dengan B, juga seorang peniaga. Okey, betul. Tapi selama ia berkongsi perniagaan, Allahu Akbar. Cara A berpartner dengan B ni, cara kerjanya ke, cara apa segalanya lah, betul-betul membuat B ni kesal, kecewa, tak suka, bahkan mungkin hingga peringkat marah. Kalaulah cara begitu yang ditempuh oleh A, apakah ia akan membawa keberuntungan dengan menjadikan B sebagai bisnes partnernya? Tidak. Mana mungkin B akan melakukan sesuatu yang akan menguntungkan orang yang telah menyakitinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin B sebagai kawan partner niaga sekalipun akan bekerja mati-matian agar A mendapat keuntungan yang besar dalam perniagaan ini. Sedang A ini sering menyakiti, mengecewakan, menipu, bla-bla. Nah, sikap buruk pada orang lain itulah yang tidak mungkin akan membawa keberuntungan. Atau dalam bahasa hadisnya, akan menimbulkan, minta maaf, mengakibatkan kesialan diri. Nah, kalau kita lihat dari sini, boleh diterima. Maknanya boleh diterima. Hada wa ahsanu ta'rifi li husnul khuluq. Inilah ta'rif husnul khuluq. Lawannya tadi su'mun. Wali su'il khuluq, yakni ahsanu ta'rif li husnul khuluq aidu ablana bi muslimatu hibbu. Kemudian itu husnul khuluq itu yakni kita memperlakukan orang lain dalam pergaulan sebagaimana kita mau orang lain itu memperlakukan kita. Perlakukan orang lain sebagaimana apa yang kita maukan orang lain memperlakukan kita. Orang-orang tua dahulu pandai.
Jika kamu tak mau dicubit orang, jangan cubit orang. Betul lah tu. Inilah maksudnya. Jika awak tak mau dicubit oleh orang, jangan cubit orang lain. Jika awak tak mau ditipu oleh orang lain, jangan tipu orang. Jika awak tak mau dicela, dihina orang lain, jangan kamu cela orang. Tengok, orang tua dahulu cakap, sama, selari dengan mana hadis ini. Kalau kita kalau kita mau orang lain itu menghormati kita, ya kita berusaha untuk menghormati dia. Itu pasti akan membawa keberuntungan. Kalau kita mau orang lain tolong kita bila susah, ya kita mesti berusaha sentiasa menolong orang lain yang sedang susah. Itulah yang akan membawa keberuntungan dalam hidup. Tetapi jika kita suka menyusahkan orang, tak peduli dengan kesusahan orang, sentiasa menyakiti hati orang, pasti itu akan membawa kecelakaan, kesialan bagi kita. Jangan harap orang lain akan menjaga hati kita, sedangkan kita terus-menerus menyakiti hatinya. Ayu amilun nas bima yakrahu ayu amilu. Allahu Akbar. Bergaul dengan orang lain sesuatu yang dibenci, yang orang tak suka. Baik. Hadal hadis ini kaitannya dengan akhlak, ya Mas ya. Sebab ini cerita akhlak. Kalau kaitannya akidah, bagi tatoyur, dan itu syirik. Oh, pasal inilah, hari inilah membuat ni. Oh, tarikh lahir awak ni membawa ong. Jari awak ni sentiasa bawa bertuah. Tuahan ni, tuah. Taik lah awak itu sentiasa membawa tuah. Tuah tu yumnun dalam bahasa Arabnya. Barokah. Saya kata tadi keberuntungan. Tuah. Hadis ini wa in kana dha'ifan min jihatil isnad, hadis ini walaupun lemah dari segi sanadnya, dan itu diakui oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, illa ana ma'nahu sahih. Hanya saja dari segi makna hadisnya sahih dan boleh diterima. Isnadnya lemah, tapi makna yang terkandung sahih. Habis macam mana? Apa yang patut kita lakukan? Karena ia lemah dari isnad, jangan, saya kata tadi, jangan nisbahkan hadis ini kepada Rasulullah SAW. Jangan, oh Nabi pernah bersabda. Ya tak boleh lah. Tapi maknanya sahih, boleh diterima. Karena apa? Fa inna su'al khuluq, karena sesungguhnya budi pekerti yang buruk, akhlak yang buruk, su'mun ala sahibi, ia akan membawa kesialan pada pelakunya. Pasti. Pasti. Bawa kereta, ikut nafsu, potong suka hati. Yang lain pun terganggu. Ada orang memuji. Bila ada orang bawa kereta, sesuka hati, potong belakang ini. Suka hati. Pasti dari yang lain. Pertama tak suka. Bahkan mungkin ada minta maaf, sekali minta maaf. Mungkin. Dah geram sangat, didoakan. Padan. Accident baru tahu. Harap-haraplah depan tu dah accident. Tengok. Bayangkan kalau semua orang yang sakit hati karena tindakan driver yang tidak beretika itu. Katakanlah hatinya kecewa, merasa teraniaya, merasa disusahkan. Dalam bahasa agama, merasa dizalimi. Ya tak dizalimi macam mana, dia tak. Kawan itu pun, siapa kau ni? Tiba-tiba semuanya tergerak. Katakanlah, berdoa, ya Allah. Geram sungguh dengan driver macam itu. Harap-haraplah tidak selamat di depan tu. Katakanlah, 10 orang cakap macam dalam hatinya. Serentak pula tu.
ittaqu da'watal mazlum. Fa inna laisa bainahu wa bainahu hijab. Takuti oleh kamu akan doa orang teraniaya. Karena sesungguhnya tidak ada halangan, tidak ada hijab antara doa orang yang teraniaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, touch battery. Dan kau dimakbulkan. Apakah sikap bawa kereta, memandu kereta dengan surhati yang tak baik itu membawa bertuah pada dirinya? Accident. Walaupun mungkin tidak ada orang mendoakan. Bagaimana jika orang yang merasa terganggu tadi berdoa yang tak baik? Inilah makna hadis ini. Dari segi makna sahih. Dari segi makna ya. Asyuk musu'ul khuluq itu sahih. Itu alasannya. Wa alaman khaluq minal ahli wal qadar aswadiyah. Fasayyi'ul khuluq yu'tabu nafsu wa abu akharin. Perangai yang buruk itu, su'ul khuluq itu, akan menyebabkan pelakunya tercela dalam pandangan orang lain, kerana menyebabkan orang lain penat, letih. Penat kan kalau kita katalah bawa kereta, tiba-tiba ada yang kurang, kita pun jadi tak seronok. Penat kita. Wa yuksiru khusumah. Berlaku banyak pertengkaran. Sebab itulah, saya ulangi, kalau saya ulangi sini ini sekarang dari segi sanad memang lemah. Karena lemah, ya sepatutnya kita tak kata Nabi bersabda, berbunyi asum, tak payahlah, sebab lemah. Tidak yakini ia sabda Nabi. Tapi apakah dengan lemahnya hadis ini dari sanad, kita tolak mentah-mentah semuanya? Ya nanti dulu. Ulama-ulama hadis sebenarnya nanti dulu maknanya sahih. Makna sahih. Jadi kita boleh terima, apatah lagi memang ada hadis-hadis yang lain yang menjadi penguatnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Jelas sahih hadis itu. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yakni orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Tengok. Dan orang itu yang dijadikan oleh hadis ini, orang itu akhlaknya tak baik. Maknanya tak sempurnalah imannya. Orang yang tak sempurna imannya, atau kurang imannya, tentu tidak bertuah. Bukan tuah yang akan dia dapatkan. Tapi syukmun, celaka, sial. Minta maaf. Ya, betul kan? Lebih-lebih lagi Nabi dengan tegas. Dalam hadis Bukhari. Tepatnya dalam hadis Al-Adabul Mufrad, Sahih Al-Mufrad. Bukhari berkata, Nabi SAW bersabda, Innama bu'ithu li'utammima salihal akhlaq. Dalam mata yang lain, Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Hanya senya, kata Nabi, aku ini dibangkitkan, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata, lain tidak, hanyalah bagi menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Ya, budi bukti yang mulia. Jadi jelas ya. Syukmun, kalau dalam akidah katanya itulah menganggap sesuatu tu membawa sial. Dalam istilah ini dipanggil tatoyur. Itu kalau kaitan akidah. Tapi kalau karena hadis ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani diletakkan di bawah kitabul akhlak, babul akhlak, maka syukmun adalah kita takrifkan dari aspek akhlak. Syukmun dari aspek akhlak, definisinya itu tadilah.
bermuasyarah dengan manusia, berkawan, bergaul dengan orang lain, dengan cara yang tidak disukai oleh mereka. Memperlakukan orang lain dengan cara yang tidak disukai oleh orang itu. Ya, pasti akan membawa tak baik pada diri kita. Kemadaratan bukan bukan tuah. Jadi jika kita katalah mengalami kesusahan hidup, kita nak niaga tak ada orang beli, gitulah. Kita nak ajak kawan berpartner, tak ada orang mau. Kita susah minta bantuan, tak ada orang tolong, umpamanya. Contohlah umpamanya. Kita jadi susah kan? Nah, susah inilah sukmun itu. Dan susah ini adalah hasil. Ini adalah akibat daripada su'ul khuluq kita pada orang lain. Maksud hadis ini seperti ini. Jadi sukmun dari segi akhlak itu maksudnya. Jadi nak salahkan patuh pada orang tu, saya susah awak, tak mau tolong awak ni apalah. Tak bolehlah kita menyalahkan orang yang tak mau tolong kita. Tak boleh misalkan semata keengganan ia tidak mau tolong kita semata kita susah, itu kesan akibat hasil daripada akhlak buruk kita pada orang itu selama ini. Dah buat kedai makan sedap-sedap, kenapa orang tak datang ni? Wah, masakan saya paling sedap rupanya. Murah, bersih. Kita salahkan orang. Semua orang yang kita targetkan jadi customer kita, kenal siapa kita. Semua dah terkena. Mereka itu orang-orang yang sudah ada pengalaman, terkena dengan sikap kita. Jadi takkan mereka nak beli, nak minta juga, nak beli pun tak ada. Tak payah. Payahlah. Bahkan minta maaf sekali minta maaf. Mungkin kalau orang tu dah tak suka kita kerana perang ribu, kita sebenarnya, jangankanlah awak nak jual sama saya. Awak suruh saya beli, awak bagi free pun saya tak nak makan. Coba. Betul, asukmu, su'ul khuluq akan menimpa dia. Di balik pengertian dia, kalau dalam ada segi akhlak, di balik buruk akhlak atau akhlak yang buruk kita pada orang itu akan mengakibatkan sukmun. Bukan tuah yang kita dapat. Tapi susah. Kesusahan. Dan lain sebagainya. Ini di dunia, di akhirat sudah jelas. Di akhirat jelas ya Mas sekalian. Di dunia sudah jelas, di akhirat pun lagi lah. Yang selalu saya sampaikan dalam hadis Imam Ahmad daripada Abi Hurairah dahulu pernah sampaikan. Bagaimana seorang sahabat yang mengagumi sahabat solat sahabat yang lain. Seorang sahabat kagum dengan ibadah solat orang lain, puasa solat orang lain, kagum. Siang puasa, malam qiyam. Tapi itulah. Akhlaknya buruk. Pergaulan pada orang lain buruk. Apa akibat daripada akhlaknya yang buruk kepada orang lain? Walaupun ibadah ritualnya begini. Nabi yang jawab spontan, ya finnar, dia itu di neraka. La khaira fiha, tak ada kebaikan sikit pun. Dia di neraka. Tengok. Pertanyaan, adakah dia masuk neraka? Dia masuk neraka itu bertuah ataupun sial? Itulah sukmun. Walaupun dia rajin ibadah. Ya Allah, ya Tuhanku. Inilah akhlak ya Mas sekalian. Tadi saya nak di awal, kalau orang dihumban dalam neraka karena tak pernah solat,
akidahnya rusak. Itu senang, kita nak faham senang. Patutlah. Dulu masa belajar hadis, Ustaz tu suruh murid-muridnya, sekarang cuba kamu bayangkan macam mana perasaan kamu, perasaan orang nanti. Yang rajin ibadah. Siang malam rajin ibadah. Akhlaknya pada Allah, maksudnya ritualnya hebatlah. Tapi di akhirat masuk neraka karena su'ul khuluq tadilah. Hablum minasnya hancur itulah. Yang B pula di dunia tak pernah ibadah. Walaupun dia mukmin, katalah tak pernah buat apa yang Allah suruh, tak tinggal apa yang Allah tegak. Di neraka, di akhirat masuk neraka lah. Ya. C di dunia bukan orang mukmin, bukan orang Muslim, dia kafir. Di akhirat masuk neraka. 3 orang ni, saya ingat guru saya dulu suruh murid membayang. Coba kamu bayangkan. Di neraka ada 3 orang, A, B, C. A rajin ibadah di dunia, tapi masuk neraka di akhirat karena muflis. B orang mukmin dan Muslim, tapi beramal tak mau. Perintah tak dibuat. Larangan tak tinggal. Masuk neraka juga. Walaupun mukmin, walaupunlah menurut perkiraan kita, jika imannya tak terbatal, ya mungkin tak tahu berapa bilion tahun nanti masuk surga lah. C, KP, masuk neraka. Katalah jumpa di neraka ABC, lalu burak katanya. Ini hanya ilustrasi ya, tidak berlaku, tak ada penjelasan hadis pun tak ada. Hanya suruh bayangkan. Tiba-tiba itu dahulu kenal di dunia. Kamu pula. Kenapa kamu di neraka? Yang A dan B tengok C di neraka tu senang faham. Ketahui memang kamu neraka lah, kamu orang kafir. Tapi yang C ni pasti heran tengok B. B, macam mana kamu juga di neraka macam saya? Saya masuk neraka pasal kami kafir. Yang kamu masuk neraka, sedang kamu mukmin apa pasal? C pasti heran. Biarnya ialah saya memanglah mukmin kafir, tapi saya tak buat apa yang Allah suruh. Dosa aku banyak. Suruhan Allah aku tinggal, larangan Allah aku langgar, masuk neraka. Pasal itu kamu iya. Yang lebih dikagumi yakni A. C kagum, B pun pelik. Yang awak masuk neraka ni pasal apa? Awak mukmin, awak Muslim, awak taat agama, awak taat itu. Kenapa masuk neraka? Saya tak faham lah. Apa jawab A? Betul. Aku mukmin, aku Muslim. Betul kata kamu. Aku rajin buat itu, rajin buat ini. Ibadah ritual aku tak pernah tinggal. Tapi saya sedih, saya kecewa lah, menyesal. Su'ul khuluq. Tengok. Aku dulu punya perangai yang buruk. Mulutku aku tak jaga. Tanganku aku jaga. Suka menyakiti orang. Suka memperlakukan orang tidak secara manusiawi. Ini kata neraka. Sekarang apa bezanya A, B, C, D kalau di akhir nanti dia di neraka yang sama? Walaupun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, jika A dan B akidahnya tidak terbatal, sadahnya tidak batal, ya suatu saat akan dapat syafaat masuk surga. Itu cerita lain. Itu akidah. Maksud saya bila masuk neraka dan jumpa, katakan, lalu apa keistimewaannya? Allah. Walhal kalau A tadi katalah dah rajin ibadah hebat, kemudian ia menjaga husnul khuluqnya, dijaga, masuk surga terus, tak perlu singgah di neraka. Ini su'mun di akhirat. Buruk akhlak buruk itu berakibat su'mun. Minta maaf bahasa di sini sebenarnya sial.
Sial di akhirat masuk neraka. Sial di dunia paling-paling kawan lari. Niaga tak laku. Susah tak mau ada orang tolong. Sakit tak ada orang melawan. Karena kesalahan kita. Dianggap, bio je lah. Kalau hidup menyusahkan orang aja. Daripada hidup menyusahkan orang, biar je lah. Itu yang kita telah pelajari, ingat ya, dalam hari Sabtu kita pelajari. Orang mati itu Nabi katakan ada 2 jenis saja. Satu, mustarih. Satu, yakni mustarih minhu. Orang itu mati dan dia rehat. Dia sendiri rehat dengan kematiannya. Setelah penat-penat di dunia, akhirnya mati, rehatlah. Tinggal menerima upah daripada Allah. Jadi yang kedua, mustarih minhu. Dia mati bukan dia yang rehat. Orang lain yang rehat. Karena semasa hidup hanya menyusahkan orang. Allahu Akbar walillahilham. Hidup hanya menyusahkan orang. Bila meninggal, masyarakat jadi rehat. Ini mati yang celaka. Ini yang mati yang celaka. Masya Allah. Baru kita faham bagaimana pentingnya alaqatul insani ma'al akharin lahal atharul kabir. Di dalam syarahannya, bahwasanya hubungan sesama manusia antara kita dengan orang lain, pergaulan antara kita dengan orang lain, perlakuan sikap kita, akhlak kita dengan orang lain, lahal atharul kabir, ia punya kesan, akibat, dampak yang sangat-sangat besar. Sama ada berdampak positif atau berdampak negatif, sangat-sangat besar. Dan kembali pada kita. Jadi baik ke tak baik ke, tuah ke, ataupun maaf, sial ke menimpa diri kita ini, sesungguhnya hasil, akibat, buah, dampak daripada sikap kita kepada orang lain. Subhanallah. Yang pertama, ahsanta fi janibi alaqati. Ahsanat fi janibi alaqatiha billahi azza wa jalla, walakinnaha asa'at fi janibi alaqatiha bil akharin. Ada orang yang alaqah hubungannya dengan Allah, memang top sungguh. Hubungannya dengan Allah top, mantap. Tetapi asal bijan alaqatiha bil akharin. Tapi hubungannya sesama manusia, akhlaknya sama manusia macam ini. Akhlak dengan Allah macam ini. Akhlak hubungan dengan manusia macam ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang macam ini, ya Rasulullah, macam mana ni? Ini orang macam ni ya. Hubungan pada Allah macam ni ya Rasul, tapi dengan manusia macam ni. Nabi jawab spontan, finnar. Di neraka dia. Allahu Akbar walillahilham. Tuhan yang hadis yang telah dipelajari tadi. Wa finnar, termasuk hadis muflis. Yang kedua, ia ahsan fi janibi alaqatiha billahi azza wa jalla wa bil akhirin. Orang ni orang yang ahsan, paling baik. Dari aspek alaqah hubungannya dengan Allah macam ini. Dua. Karena baik, super baik. Super baik. Bukan super baik. Macam ini. Hubungan dengan Allah. Hubungan sama manusia, akhlaknya pun macam ini. Macam mana tu? Dengan Allah macam ini. Dengan manusia macam ini. Kalau saya boleh gunakan istilah yang selalu gunakan. Hubungan dengan Allah macam ini. Ngam. Baik sangat pun tidak, tapi juga tidak jahat. Hanya ngam. Kalau istilah surah Fatih namanya, mukmin yang hanya, muka taswid. Mukmin mutasawid yang mukmin yang ngam. Yang dilakukan hanya yang wajib saja. Sunat pun tak buat. Yang ditinggal hanya yang haram saja. Ngam-ngam lah.
Tetapi hubungannya kepada manusia, macam ini. Bukan hanya yang wajib, yang sunat pun dilakukan. Hebat. Wa in kan aqwala minal ulama bicara kita beri fiya bainahu wa bainallah. Orang macam ini di mana surga tu. Surga. Hubungan dengan Allah ngam-ngam. Namanya mukmin muqtasid. Tapi alaqah sama manusia, macam ini. Yang Nabi katakan kal jasadil wahid, merasakan dirinya, memperlakukan dirinya, melihat dirinya dengan orang lain sebagai orang Islam macam tubuh badan yang satu. Jika tangan sebelah kiri sakit, tangan kanan pun ikut. Mata pun menangis. Menunjukkan simpati kepada kuku yang sakit. Allahu Akbar. Tubuh badan satu. Seberat-berat mata memandang, lagi berat bau yang memikul. Tapi bagi orang mukmin yang merasa dirinya dan orang mukmin itu tubuh badan satu, diubah. Seberat-berat bahu yang memikul, lagi berat mata yang memandang. Dan itu Rasulullah. Tengok sahabatnya lapar, Nabi sedih. Kesusahan orang yang sedang mengalami kelaparan belum seberapa berbanding kesedihan Nabi melihat sahabatnya lapar. Itu yang menunjukkan sesama manusia dua. Dengan Allah walaupun hanya satu lah, hanya baik, ngam-ngam. Surga tempatnya, laju. Surga. Lebih-lebih lagi dengan Allah bukan muqtasid tapi sabiqun bil khairat, sesama manusia pun yang paling baik itu. Itulah lagi. Nabi kata, di mana? Dia fil jannah. Di surga dia. Simple ya. Karena di neraka hanya ada dua. Kalau bukan neraka, ya surga. Yang macam ini, yang macam ini. Ini neraka. Yang ini surga. Sudah. Dan yang bertanya itu, hadis yang begini ini, yang bertanya itu berkaitan dengan akhlak. Nabi pun memberikan jawaban berupa balasan bagi orang yang berakhlak. Kalau orang macam ini, walaupun ibadah ini neraka. Orang macam ini, walaupun ibadahnya hanya ngam-ngam, tapi akhlaknya surga. Masya Allah. Jadi, buruk akhlak atau akhlak yang buruk, keji, di dunia dapat syukmun. Syukmun di dunia itu tadilah. Ya, mungkin kurang kawan lari, niaga tak laku, sakit tak ada orang tengok. Minta maaf kalau mati pun orang yang ucapan innalillah mungkin hanya keluarganya, yang lain mengucapkan alhamdulillah. Barangkali yang lain mengucapkan alhamdulillah. Itu syukmun di dunia. Syukmun di akhirat lagi dahsyat. Paham ya? Jadi sekali hadis ini dari segi isnad lemah. Bila lemah macam mana sikap kita? Ya, janganlah kita kata Nabi bersabda, jangan disandarkan pada Rasulullah. Itulah. Karena tidak meyakinkan bahwa itu ucapan Nabi. Itulah. Tapi apakah hanya karena itu diragu ucapan Nabi lalu kita tolak semuanya? Jangan dulu, nanti dulu. Maknanya sahih. Karena banyak lagi hadis-hadis yang lain termasuk Al-Quran membenarkannya. Itulah. Nah, di sinilah kemudian ada timbul fadhailul a'mal itu di situ itulah. Bukan untuk menentukan hukum. Ini untuk memperkuat makna hadis-hadis lain yang sahih tentang akhlak yang mulia, tentang akhlak yang keji. Paham ya? Baik, jamaah sekalian, sekarang hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-1542. Muka surat 885. An Abi Darda radhiyallahu an.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anin la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kenapa ada fa di situ? Itu terlebih fa tu. Muslim bukan mufslim. Daripada Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling, yang banyak, yang sering melaknat orang. Wa'iyadzubillah, alhamdulillah. Orang yang sering melaknat, mengutuk orang, apa sajalah yang semakna dengannya. La'an itu kan apa ya? Mubalaghah tu ya. Mubalaghah tu. La'an, fa'alun. Macam Allah, ghaffar. Itu mubalaghah. Yang banyak memberi pengampunan. Yang berulang-ulang memberi pengampunan. Ghaffar. Jadi kalau orang katalah akal. Akala makan. Akal mana? Orang yang banyak makan. Berulang-ulang makan. Sering makan. Itu akal. La'an, orang yang banyak melaknat orang, sering melaknat dan berulang-ulang melaknat. Jadi melaknat orang, kutuk orang tu dah macam sunnah hidup dia lah. Orang macam ini, kata Nabi, di akhirat nanti tak akan jadi pemberi syafaat. Tak boleh memberi syafaat orang lain. Jadi saksi pun tak layak. Jadi saksi pun tak layak. Allahu Akbar walillahil hamd. Keji sungguh ya. Keji sungguh orang seperti ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna hadis ini? Begini. Jamaah sekalian, ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini. Ya, maksudnya bicara tentang pasal yang sama tapi menggunakan mata-mata yang berbeza. Daripada Abi Hurairah juga. Tapi diakan oleh Imam Ibnu Hibban. Dan hadisnya dinilai sahih oleh Syu'aib Al-Arnaud. Bagi Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anain. Ittaqul la'anain. Wahai kamu sekalian, takutlah oleh kamu, jauhi oleh kamu akan dua laknat. La'anain, dua laknat. Sahabat bertanya, qalu wa man la'anain ya Rasul? Ya Rasulullah, apa itu la'anain tu? Dua pelaknat tu apa? Yang kita boleh keluar tu apa? Qala alladhi yatakhalla fit turuqin nas wa afniyatihim. Itulah orang yang sukalah duduk tepi jalan ganggu. Lepak tepi jalan, ganggu orang, mengganggu laluan orang, memfitnah mereka. Itu jangan lakukan. Duduk itu saja dah tak boleh, kerana mengganggu. Lepak-lepak jalan itu rupanya dilarang oleh agama ya. Belum lagi dia buat masalah pada orang lain, mengganggulah orang lain sebab salah orang nak lalu depannya. Kalau dua laknat ni kamu hindari. Yang pertama, duduk-duduk tepi jalan. Mengganggulah tempat orang. Tak selesa kan? Yang kedua, dah lalu itu mengganggu pula. Tangannya ke, ucapannya ke, bisikannya ke, atau apa sajalah. Laknat, jauhi. Baginda bersabda dalam hadis Muslim, inni lam ub'at la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Hadis sahih Muslim. Saya bacakan dulu hadis-hadis yang semakna dengannya ya, supaya
Ya, agar kita tahu bahwa apa yang Nabi ceritakan ini benda yang sangat serius gitu. Karena banyaknya Nabi, seringnya Nabi bersabda tentang masalah ini di pelbagai tempat dengan pelbagai matan. Itu menunjukkan bahwa perkara ini amat-amat dipandang serius oleh Nabi. Karena Nabi bicara di banyak tempat, banyak waktu dengan pelbagai perbezaan matan ayat. Contoh, sesungguhnya aku ini dibangkit oleh Allah, tidak dibangkitkan oleh Allah, tidak disuruh oleh untuk menjadi pelaknat, bukan. Allah tak benar aku untuk mengutuk. Innama bu'istu rahmatan. Hanya saja aku ini dibangkit oleh Allah untuk menebarkan rahmat kasih sayang. Kenapa? Ya, jemaah tahu kan bahwa laknat itu ai ba'idun minar rahmah. Laknat itu maksudnya jauh daripada rahmat. Jadi kalau orang melaknat orang lain, mana orang itu menjauhkan orang itu dari rahmat Allah. Atau orang itu menganggap orang itu tak dapat rahmat Allah. Atau didoakan tak dapat rahmat daripada Allah. Kan dosa itu. Laisal mu'min, dalam hadis Tirmizi, laisal mu'min bitta'an wala la'an wala fakhis wal badi. Dahulu pernah kita pelajari dalam hadis sebelumnya. Orang mukmin yang sebenar itu orang mukmin yang tak reti nak melaknat, tak reti nak menikam. Ta'an tu tikam menusuk ya, menyakiti hati orang leh. Wala fakhis, orang mukmin bukan orang yang mulutnya keluaran kata-kata kotor. Kata keji. Wa'yadubillah tu'adubillah. La yanbaghi li sadiqin ayyakuna la'anan. Tidak sepatutnya, tak boleh, Nabi kata. Bagi seseorang sahabat itu, yang mendakdi sahabat menjadi la'an. Suka melaknat. Itu hadis Muslim. La yakunul mu'min la'anan. Tak boleh orang itu sebagai pelaknat. Dalam hadis Bukhari. La tula'inu bila'matillah wala bighadabihi wala binnar. Janganlah kamu saling melaknat satu dengan lain. Dengan laknat Allah. Laknatullah alaihi. Jangan. Wala bighadabihi. Janganlah kamu tuduh orang, Allah murka kamu. Siap, tunggulah Allah akan murka kamu. Jangan. Nabi kata. Apalagi wala binar. Janganlah mudah-mudah menerakakan orang. Orang macam awak ni neraka depannya. Jangan. Itu hadis Tirmizi, hadis sahih. Pertanyaan, pernah kita dengar? Dalam kehidupan hari-hari ini, akhir-akhir ini, zaman kita lah. Tak pernah kita dengar ada orang suka melaknat orang? Laknatullah atau kamu. Atau kalau tak pernah kita dengar, Allah murka kamu. Inilah contoh orang yang Allah murkai dia. Mudah-mudahan Allah murkai. Atau pernah kita, neraka ini orang ni. Tak layak tempatnya di surga. Suka menerakakan orang. Ini larangan hadis. Kembali, tolong bila bicara sebenarnya saya ulangi sekali untuk yang ini, tolong ingat hadis muflis. Tolong ingat orang yang hebat ritualnya tapi hancur akhlaknya tempat neraka. Tapi ini yang kata yang hari ini Masya Allah, jangan mulai pada peringkat yang paling rendah hingga minta maaf ya. Ada orang yang terpelajar, orang yang terpilih, orang dapat gelaran-gelaran yang Allahu Akbar. Gelarannya mulia kan. Gelarannya mulia, tapi karena ya Allah, mengutuk orang tu senangnya lah. Hadis Bukhari. Ini lagi keras lagi ini. La'nul mu'mini kaqatlihi. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat orang mukmin itu sama dengan membunuhnya.
Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Hadis-hadis yang seterang seperti ini, sejelas seperti ini, masih susah ke orang mukmin memahaminya. Atau mungkin masih coba nak mencari makna yang lain. Nabi dengan terang bersabda, melaknat orang mukmin itu sama dengan membunuhnya. Ya, maksudnya kejahatannya lah. Membunuh orang mukmin itu kan kejahatan yang Allahu Akbar. Jenayah yang besar-besar. Melaknat itu sama dengan membunuhnya. Betapa kejinya. Bila hadis yang terang ini, kita jangan coba nak memahami yang lain untuk untuk meminta maaf, menjustify perbuatan kita. Katalah kita, wa'iyadzubillah sebagai pelaknat, suka melaknat orang mukmin. Lalu baca hadis ini, ancaman sangat keras. Macam membunuhnya. Kita pun menggunakan otak ni, jangan-jangan maksudnya lain ni. Maksudnya, ini kata kiasan, ini metafora. Metafora jadi maknanya tak macam tu. Kita takut memahami hadis itu seperti itu. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Bukan hak, tapi taki. Mencari hadis. Apalagi hadis itu ternyata makna yang nyata tidak sebagaimana yang dia difahami. Wah, dia bingung lah. Oh, dia pusing-pusing. Akhirnya cobalah dielak, di itu, di sini. Tak boleh. Ini sudah sangat jelas ini. Hadis seperti ini. Baik, hadis berikutnya. Memang untuk hadis yang satu ini, saya ingin bacakan banyak hadis. Seperti yang saya katakan tadi. Nabi bicara perkara yang sama. Laknat, melaknat. Kan itu kan yang tajuknya. Tapi Nabi bicara tentang laknat bukan hanya sekali dua, tapi banyak kali. Bukan hanya pada satu masa, tapi dalam banyak masa. Bukan hanya di suatu tempat, tapi banyak tempat. Dengan pelbagai ayat, dengan pelbagai uslub, pelbagai redaksi, pelbagai matan. Apa maknanya? Maknanya, bila Nabi bicara benda yang sama, diulang-ulang banyak tempat dan Nabi menganggap benda ini sangat serius. Gitulah. Nabi suruh kita menganggap ini benda yang luar biasa dahsyatnya. Ya, dalam Quran lah contohlah, kalau Allah cerita tentang syirik, ya Allah hukuman dia. Bila Allah bicara dengan syirik, yang maksudkan bukan sekali dua. Bila Allah cerita dengan munafik, tengok baca, alhamdulillah, surah At-Taubah kita dah pelajari kan, saya kira sudah tahu berapa banyak kali tafsir surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu kan surah yang paling banyak menceritakan, memberitahukan sifat munafik. Kenapa banyak sangat Allah ceritakan sifat munafik? Munafik itu kan maknanya satu orang lah, satu atau dua orang lah, ya satu kumpulan. Tapi sifatnya gini, diulang-ulang. Dalam Al-Baqarah ada, dalam surah Al-Mulk ada. Satu di antara tujuannya diulangkan. Allah memandang bahwa sifat munafik itu sifat yang sangat serius buruknya. Bukan benda kecil, tapi benda besar. Syirik itu bukan benda remeh. Allah ingatkan banyak kali dan sangat tegas. Tegas. Haram masuk surga, batal amalnya. Itu keras. Agar kita menganggapnya pun, ini bukan sembarang. Semacam ini. Tapi kalau benda itu, ya, bukan, benda itu baik, suruhan. Tapi kalau tidak susah istilah. Tidak sepenting atau tak boleh juga ya. Mana tidak seserius syirik umpamanya, ya biasanya ya sambil lalu aja lah. Contoh. Allah perintah Allah pada kita ni semua mustahak ya mas, semua baik. Tidak ada benda yang tak baik yang Allah suruh. Tapi tengok kalau perintah Allah yang berkaitan dengan kita.
Kata bab makan. Apa Allah kata? Kulu wasrabu, makanlah, minumlah. Itu je. Makanlah, minumlah. Itu je. Maksud saya, kalau kita belajar tafsir Jami' ayat tu, gaya bahasa Al-Quran yang isinya menyuruh kita makan atau berkaitan dengan kepentingan diri kita, sangat bersahaja. Makanlah, minumlah. Tapi jangan berlebihan ya, aku tak suka yang berlebihan. Bahasa itu ya biasa. Tak adalah, makanlah. Kalau kau tak makan, siap engkau. Tak ada. Minumlah. Kalau kau tak mau minum, awas. Tak ada. Tapi coba kalau yang berkaitan hak Allah. Hak Allah. Ya contoh itulah, contohnya syirik. Yang berkaitan dengan hak manusia. Ingat, jangan mengumpat. Allah bukan sekadar jangan mengumpat. Suka kamu makan bangkai saudara kamu yang dapat. Keras. Tak maksudnya rasakan uslub bahasa Al-Quran. Ketika Allah cerita tentang apa jadi hak dia. Ketika Allah cerita tentang akhlak kita sama orang lain. Dan ketika Allah bercerita tentang apa yang jadi keperluan kita sehari-hari. Dan ketika kan terasa berbeza uslub. Gaya bahasanya itu berbeza. Maka iyalah Allah suruh makan, kita makan lah. Tapi ya bahasanya ibaratnya lah kalau kita menggunakan bahasa kita, intonasi dia, mungkin Allah menyuruh kita makan tu intonasinya sangat bersahaja. Makanlah, minumlah. Itu ya. Tapi kalau larangan mengumpat, takkan, janganlah mengumpat. Bukan begitu, keras tu bahasa dia. Keras sekali. Yang dilarang pun orang ketiga, wala yaktabbadukum ba'dhum. Itu kalau tahu balaghah tu lebih keras ya. Contoh yang sekarang ya, dulu perkataan ya. Jangan merokok, ada larangan. Jangan merokok. Satu. Itu amaran tak boleh kok. Jangan merokok, satu stiker. Yang satu, dilarang merokok. Mesejnya sama kan? Jangan merokok dengan dilarang merokok. Dengan lagi yang satu, terima kasih karena Anda tidak merokok. Jamaah sekalian, itu kalau bagi orang yang paham balaghah, kalau yang pahamlah ilmu balaghah, badik dan apa namanya bayannya, lain tu. Iyalah mesejnya sama, tidak boleh merokok, tapi dengan gaya berbeza itu, berbeza sungguh. Kesan daripada kalimat dilarang merokok dengan jangan merokok dengan dilarang merokok dengan terima kasih karena Anda tidak merokok. Dan Quran, bahasa Quran lebih dahsyat pada itu. Ya, tadi untuk kita hanya jangan makanlah, minumlah. Tapi untuk mengumpat, dan jangan sebagian kamu mengumpat sebagian yang lain, mau tak? Mau tak seorang kamu ni makan meratah bangkai saudaranya tu? Meratah bangkai ayam pun tak jijik. Ini meratah bangkai saudara sendiri. Tapi ada larangan Allah atau perintah Allah, makanlah. Kalau kau tak makan, tak ada kan? Siap engkau. Demikian hadis-hadis laknat. Kata Nabi cerita tentang melaknat ini bukan sekali, banyak kali. Bukan di satu tempat, banyak tempat. Bukan pada satu masa, banyak masa. Dengan menggunakan pelbagai uslub. Dengan menggunakan pelbagai susunan bahasa. Itu menunjukkan bahawa Nabi memandang sangat-sangat serius budaya caci mencaci, laknat melaknat dan lain sebagainya. Ya contoh, hingga peringkat Nabi kata la'nul mu'min kaqati. Mula-mula Nabi kata tak sepatutnya orang mukmin itu melaknat mukmin lain. Tengok.
Tak sepatutnya mukmin itu laknat mukmin lain. Tapi dalam melaknat mukmin sama dengan membunuhnya. Kan makin keras bahasanya. Ini pasti ada matlamanya ya. Macam-macam supaya ia memberi kesan kepada kita agar kita mampu melihat perbuatan laknat pelaknat ini benda yang sangat serius sebagaimana Nabi melihatnya. Jangan nanti Nabi melihat laknat perkara yang sangat dahsyat, tapi kita melihatnya benda yang remeh. Itu belum ikut sunnah itu. Ikut sunnah itu hendaklah hingga peringkat bila Nabi memandang perbuatan itu dahsyat, sama dahsyat, hebat, besar kebaikannya atau besar kemadarannya, kita pun adalah berusaha untuk dapat memandang seperti itu. Dan itu kaitannya dengan rasa. Di sinilah kita, bukan di sini. Kalau hanya maka fahamlah. Oh, laknat tak boleh. Itu faham. Alhamdulillah. Tapi adakah hati kita merasakan kedahsyatan, keburukan laknat itu? Ini kaitannya dah di hati. Faham sudah. Nah, itulah Nabi mengulang-ulangi. Itu maksud saya belajar hadis itu maksudnya bukan hanya menggunakan di sini tapi libatkan dengan hati. Baik, saya bacakan lagi satu hadis. Talana. Karena tadi sengaja yang saya sampaikan ini saya ingin menyampaikan banyak hadis untuk bab ini. Hadis sahih riwayat Abu Daud dalam sunannya daripada Abu Darda radhiyallahu an. Baginda Nabi SAW bersabda, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, kita lah itu maksudnya, idza la'ana syai'an, apabila hamba seseorang itu melaknat sesuatu, laknat A ke laknat B ke laknat apa sajalah, bahkan dalam, ingat ya hadis sebelumnya kita telah jadi ketika kita bicara tentang laisal mu'min bitta'an wala la'an, ada seorang perempuan kan melaknat untanya kan, seseorang melaknat unta tunggangannya, ingat tuh. Tengok rujuk semula penjelasan tentang hadis laisal mu'min bitta'an wala la'an wala fahish wal badi. Belum banyak beberapa hadis sebelumnya. Apabila seorang hamba itu melaknat sesuatu yang lain, su'adatil la'natu ila sama, laknat yang keluar daripada mulut orang itu naik, meninggalkan pelakunya naik ke langit. Fatulaku abus sama dunia, ketika naik ke langit itu tutup pintunya. Ditutup pintunya. Dah melepasi bahasa itu ditutup. Pintu yang bawah tutup. Dia tak boleh lagi. Naik terus tak boleh. Yalah laknat ni kan benda buruk. Mana boleh naik sampai ke situ tu muntaha. Yang boleh naik ke atas tu, itu ya ni amal yang soleh. Tumma tahbutu iladi, kemudian dia nak turun ke bumi. Turun balik bumi. Naik ke atas, dah lebih satu, tutup bawahnya, nak turun ke bumi lah. Patuh lagu Abu Draha, ditutup pula. So, macam mana tu? Nak naik dah tak boleh, kerana tertutup pintu di atasnya. Nak turun tak boleh, kerana tertutup di bawahnya. Akhirnya laknat itu. Tengok, di sini Nabi gambarkan laknat itu sebagai makhluk hidup. Makhluk yang bergerak. Naik ke langit, tutup pintu bawahnya. Nak turun, tutup pintu atasnya. Sehingga terperangkap di situ. Tumma ta'khudu yaminan wa shimalan. Lalu laknat itu mondar-mandir ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Macam itulah. Tengok, Nabi gambarkan, Nabi gambarkan laknat itu macam makhluk hidup. Tengok kanan, tengok kiri. Mana ni? Terperangkap ni. Nak naik tak boleh, nak turun pun tak boleh. Fa'idha lam tajid masaran, telah lama mencari pintu nak keluar daripada perangkap ini, kanan, kiri, atas, bawah, tak ada jumpa. Nak, maksudnya ini nak mencari ini.
Nak mencari laknat, nak mencari kepada siapa ni? Sudah terkeluarkan. Laknat atas engkau. Bakman. Pada B katalah. B ni carilah. Cari. Mana ni? Aku ni dikeluarkan. Tuju. Ibarat senjata. Aku ni diarahkan pada B namanya. Naik. Tak jumpa. Nak turun B. Tengok kanan. Mana B tak jumpa ni? Karena dituju pada B ni. Oleh A. Bila tidak jumpa, roja'at. Tengok. Dia bukan terus hilang di situ. Roja'at. Laknat itu kembali. Ila ladzi la'ana, pada orang yang melaknat. Allahu Akbar. Hasrat hati laknat itu sampai kepada B. Sehingga nanti B tak dapat rahmat daripada Allah. Dapat kutukan daripada Allah. Laknat yang ibaratnya makhluk hidup macam peluru itu, cari mana B di sana. Naik atas tak jumpa, turun lagi tak jumpa, kanan kita tak jumpa. Akhirnya dia bukan hilang di situ. Turun dan kembali. Roja'at ilal ladzi la'an. Turun mencari, kembali kepada yang melaknat. Masuk kepada mulut orang yang melaknatnya. Fa in kana dzalika ahlan. Sorry. Roja'at ilal ladzi lu'in. Bukan la'an, lu'in. Silap baca. Laknat itu akan turun dan terus menuju kepada yang dilaknat. Karena tadi yang dilaknat itu B, dicari pada B. Itu pun ingkana dalika ahlan. Jika B itu memang patut layak dapat laknat daripada Allah. Quran kata, la'anallahul yahud. Boleh. Yahudi dilaknat oleh Allah. Boleh. Tapi menyebut seseorang tak boleh ya. La'ana lu'inal ladina kafaru. Dilaknat orang kafir yang kata Allah itu punya anak. Boleh. Kita laknat. Allah akan melaknat orang yang tuduh Allah punya anak. Laknat sudah keluar daripada mulut kita. Naik ke langit, turun, tengok tak jumpa mana ni orang yang menuduh Allah punya anak. Cari ni. Akhirnya kebempung, terkenalah orang. Laknat kita itu terkenalah menimpa orang yang menuduh Allah punya anak. Wa in kana dalika, karena orang itu memang layak, kan sama kan? Oh, dia yang layak dilaknat. Allah sendiri yang kata. Tapi wa illa, kalaulah laknat itu tak jumpa orang yang layak dilaknat. Tak jumpa. Mana sasaran? Aku diarahkan pada seseorang tapi ada sasaran dia. Roja'at ila qailiha. Laknat itu akan masuk balik kembali pada mulut orang yang melaknat. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Sebab itu, kalau kita ucapkan laknatullah, pastikan pada orang yang memang sudah nyata, sudah jelas, sudah pasti dilaknat oleh Allah berdasarkan Al-Quran. Abu Jahal mati lawan kafir. Kita boleh kata laknatullah ala Abi Jahlin. Boleh. Abu Lahab mati lawan kafir. Kita boleh kata Abu Lahab laknatullah alaih. Boleh. Fir'aun laknatullah alaih. Boleh. Karena sudah pasti. Yahudi secara umum Quran sebut Allah melaknat Yahudi. Betul. Quran sebut orang-orang yang tuduh Allah punya anak dilaknat oleh Allah. Kita boleh kata laknatullah alaih. Boleh. Tapi kalau pada perseorangan tak boleh. Walaupun dia Yahudi. Walaupun dia Yahudi. Katalah siapa nama Yahudi itu? Oh, nama dia Binyamin Netanyahu. Dia Yahudi, dia jahat. Tak boleh kata Binyamin Netanyahu laknatullah alaih. Jangan. Orang mukmin tak boleh. Karena kita tak tahu. Mana tahu nanti 2 bulan sebelum matinya Muslim dan mati sebagai orang Muslim, kita tak tahu. Jadi kalau seorang walaupun Yahudi, tak boleh disebut namanya, tak boleh. Apatah lagi kepada sama Muslim.
Apalagi melaknat sesama muslim. Orang muslim mana dilaknat? Allahu Akbar. Laknat itu lawannya rahmat. Tak dapat rahmat. Mana orang mukmin tak dapat rahmat? Walaupun mukmin itu hanya muktasid ya Mas kan. Walaupun mukmin itu kalau mukmin zalim, mukmin yang berdosa, itu masih dapat rahmat. Apa contoh rahmat Allah kepada mukmin yang berdosa? Rahmat Allah pada mukmin yang berdosa, yakni Allah masih beri peluang untuk bertaubat. Itu rahmat. Dan Allah masih bersedia mau mengampunkan dosanya jika bertaubat. Tiba-tiba kita laknat dia. Kita kutuk dia. Kita doakan Allah jauhkan dia pada rahmat. Dosa besar. Jadi bila laknat kita dah keluar daripada mulut kita, cari-cari, tak jumpa yang jadi sasaran karena tak ada yang layak. Balik kepada kita. Tengok hadis, bagi saya, hadis sekeras seperti ini ya. Hadis sekeras seperti ini jamaah sekalian, ya sepatutnya menjadi peringatan pada kita lah. Jangankan manusia, makhluk Allah pun tak boleh kita laknat. Dalam hadis Tirmidzi juga, dari Ibnu Abbas, ada seorang lelaki sahabat melaknat angin. Dikutuk angin karena dia tak suka angin ribut ke angin apa, wallahu alam lah. Dan mengutuknya pula didengar oleh Nabi. Orang ni maki-maki angin, mengutuk angin. Nabi dengar, Nabi kata, la tala'anir rih. Kamu janganlah kutuk angin, jangan kamu laknat angin, jangan kamulah memaki-maki angin. Fa'inah ma'murah. Angin itu bergerak, bertiup, ada yang menyuruh. Bukan kehendaknya. Nak bertiup kencang ke, berpusing ke, itu ada yang mengarahkannya. Jangan kamu kutuk dia. Wa innahu la syai'an laisa lahu bi ahli rajailatu alaihi. Karena siapa yang melaknat sesuatu dan sesuatu yang dilaknat itu tak layak untuk dilaknat, laknat itu akan kembali kepada pengucapnya. Banyak lagi dan banyak lagi jemaah sekalian larangan melaknat ini. Sengaja saya sampaikan, tujuan saya tadi sudah saya beritahukan. Nabi bicara tentang laknat saja. Sama. Tapi di beberapa tempat, di beberapa waktu yang berbeza-beza, dengan ayat, susunan ayat berbeza, memberi maksud bahwa melaknat, buatan suka melaknat orang bukan benda remeh. Itulah maksud saya. Nabi kata, ini benda yang serius. Betapa seriusnya benda ini, Nabi ulang-ulang di banyak tempat, di banyak masa, dengan susunan yang berbeza-beza. Agar kita pun melihatnya seperti itu. Ya, insyaallah kita sampai sama yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana fi khusr alladziina aamanu wa shalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.